Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Dia, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat pagi. Kiranya sebelum kita beribadah, kita ringankan telinga kita, hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau bagian hidup kami yang tidak terpisahkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Mazmur 119 ayat 57 sampai 59. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku mohon belas kasihan-Mu dengan segenap hatiku, kasihanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah Tuhan menjadi bagian hidupku. Jadi bagi orang-orang percaya, kalau Tuhan menjadi bagian hidupnya, ia telah berikhtiar, berjanji selalu untuk mentaati Tuhan. Jadi kalau Tuhan dibuat menjadi bagian hidup, tidak bisa terlepas dari Tuhan, artinya ketaatan terhadap firman Allah harus menjadi bagian kehidupannya. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupnya adalah menjadikan Tuhan tempat dia berpijak, tempat dia melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku mau mentaati firman Allah. Dari hidup mau taat terhadap firman Allah. Jadi kalau orang hidup mau taat terhadap firman-Nya, memang nggak main-main, karena sudah dikatakan Tuhan itu bagianku. Apa yang tidak bisa diketahui Tuhan? Hati kita, pikiran kita, hidup kita, usaha kita, di tempat-tempat dimanapun yang tidak bisa dilihat orang percaya atau tidak bisa dilihat orang, Tuhan bisa melihat. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Yang kedua, ketika orang menjadikan Tuhan menjadi bagian hidupnya, kata firman Allah, selalu meminta belas kasihan Tuhan. Jadi hidup karena rahmat. Yang kedua, hidup karena rahmat Tuhan. Jadi kita tahu bahwa anugerah itu senantiasa mengikuti orang-orang yang taat. Rahmat itu atau anugerah itu akan selalu mengikuti orang-orang yang berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penciptanya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, Tuhan adalah bagian hidupku. Jadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan ketika itu kita alami, saya yakin dan percaya, dalam situasi dan kondisi apapun, baik senang maupun susah, selalu diberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dalam keadaan separah apapun, selalu memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam segala kemewahan apapun, selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena apa? Dia sadar harta tidak menyelamatkan dia, kekayaan tidak menyelamatkan dia, kemiskinan juga tidak menyelamatkan dia. Bukan karena aku miskin, kita miskin, lalu pasti diselamatkan, tidak. Bukan karena aku kaya, memberi banyak, bukan, tidak. Tapi kasih karunia Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, itulah yang membuat kita menerima segala hal yang baik. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Jadi hidup berhati-hati. Yang ketiga adalah hidup berhati-hati. Bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus melakukan hukum. Kalau hukum itu mengatakan mengasihi, dia akan mengasihi. Kalau dikatakan mengasihi saudara, dia akan mengasihi saudara. Kalau dikatakan kasihi musuhmu, dia akan kasihi. Balas yang jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dilakukan sekalipun berat. Bagaimana orang menganiaya kita tidak membolehkan kita beribadah, kita tetap berdoa dengan hati, dengan sungguh, walaupun kadang ada jeritan tangisan.
Tapi kita harus tetap berhati-hati supaya apa? Jangan terperangkap kepada cara-cara dunia ini. Jangan terperangkap kepada hal-hal yang diinginkan dunia ini. Tapi kita berhati-hati itu supaya apa? Kita selalu menuruti jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah kita jadikan menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan bagi hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi bagian hidup kita dari sekarang sampai selama-lama. Nikmati kasih dan karunia-Nya, nikmati pertolongan Tuhan dengan jalan hidup yang diberkati, dengan jalan mentaati Dia, dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan hidup keberhati-hatian supaya apa? Dalam hidup ini Dia menjadi perisai kita, penolong kita sepanjang hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, Engkau adalah bagian hidup yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Ini kami, dan Engkau kendalikan, Engkau kontrol, Engkau kuasai. Dengan kuat kuasa-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan firman dan kekuatan roh menyertai setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus memberkati.